Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Rizky Hasanah dengan NIM 17076230003. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengolah data menggunakan Power BI sesuai dengan kasus berikut. Nah, di sini ada latar belakang kasusnya. Di sini kita sebagai data analis intern yang ditugaskan manajernya Pak Yongki untuk membantu mengolah data menggunakan Power BI. Nah, di sini ada arahan-arahannya. Kita disuruh membuat dashboard sederhana. Untuk yang pertama mencari kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu. Lalu, eh, lalu kita juga bisa mencari genre film apa yang paling diminati. Yang ketiga itu kita juga disuruh untuk mencari film yang paling banyak ditonton di tahun 2025. Lalu Pak Yongki juga meminta kita untuk pelanggan mana yang paling sering beli tiket tersebut, tapi jangan dilihat dari total tiketnya. Dan yang terakhir, kita juga disuruh untuk mencari total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Oke, kita langsung aja ke Power BI-nya. Nah, ini Power BI-nya. Pertama kita masukin data dulu seperti biasa. Kalau ini nggak ada, kita bisa di klik all files. Lalu dimasukin secara satu persatu. Tunggu sebentar. Lalu klik load. Begitu seterusnya sampai semua filenya sudah masuk. Sini datanya kalau sudah masuk. Oh, masih loading. Nah, di sini kalau datanya sudah masuk bisa terlihat di sini. Nah, selanjutnya kita bisa masukin datanya lagi satu persatu. Lalu ketika semua datanya sudah masuk, kita klik table. Ini tabelnya udah muncul ya per file. Nah, tadi yang pertama kita disuruh mencari kota mana dengan pendapatan paling besar di tahun lalu. Tapi total revenue belum ada, jadi kita tambahin dulu. Klik di kolom, terus ini kita total revenue. Total revenue itu didapatkan dari quantity tadi dikali dengan harga tiketnya. Lalu klik enter. Ini udah muncul, kita tinggal ubah table ini jadi ada rutanya. Ini dia. Lalu kita yang ini juga kita ubah currency-nya, rupiah Indonesia. Nah, setelah ketemu total revenue, baru kita bisa memvisualisasikan kota mana yang paling memiliki pendapatan paling besar. Di sini kita bisa pakai matrix atau eh, stack bar, terserah sih. Coba kita pakai matrix dulu ya. Nah, ini didapatkan dari hasil total revenue dan location. Oh, location. Nah, ini location. Nah, di sini sudah terlihat. Sudah, tapi karena katanya durasinya itu tahun lalu, kita tambahkan slicer. Ini dia slicer. Di sebelah sini, slicer itu pakai showtime. Kita ubah.
Iya, jadi itu 24. Nah, jadi di sini total penjualan paling banyak itu ada di Kota Bekasi. Nah, tapi ini kan kelihatan urutannya, jadi kita bisa pakai eh, bar chart untuk melihat eh, pendapatan paling banyak. Nah, ini bisa terlihat kalau yang paling banyak pada tahun lalu itu ada di Kota Bekasi. Oke, selanjutnya yang kedua itu disuruh untuk mencari genre film yang paling diminati. Nah, kita ke page selanjutnya karena di page ini kan sudah eh, apa ya, sudah disesuaikan jangka waktunya. Karena kalau kita di tempat yang sama, di page yang sama nanti akan berbeda hasilnya. Karena di genre tersebut juga tidak ada keterangan mengenai durasinya. Kita mencari genre, kita bisa menggunakan pie chart, genre yang paling sering diminati. Kita bisa menggunakan di file movies, variable genre, dan total revenue. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, tapi jangan lupa di values-nya kita ubah ke count. Nah, di sini sudah terlihat kalau misalnya eh, yang paling banyak diminati genrenya adalah drum. Nah, Pak Yongki juga meminta eh, film apa yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025. Karena ada ketentuan terkait durasinya, maka kita ke page selanjutnya. Agar mm, agar visualisasi data yang sebelumnya tidak terpengaruh oleh slicernya. Itu ketentuannya. Sini kita untuk genre bisa menggunakan matrix atau eh, bar chart. Nanti kita lihat, coba kita ke bar chart. Untuk film kita bisa menggunakan film, kita bisa menggunakan title dan total revenue. Dan ini jangan lupa diubah menjadi count. Terbesar saja. Lalu, nah ini bisa pakai kalau dari bar chart kayak gini, kalau pakai matrix seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa terlihat kalau misalnya film yang paling banyak terjual di tahun 2025 itu adalah Loud Promises. Ini belum 2025. Ini masih secara keseluruhan. Nah, untuk menentukan pada tahun jangka waktu tertentu, kita bisa menggunakan slicer lagi di sini. Nah, di sini. Nah, sudah tetap ya. Jadi pada tahun 2025, film yang paling sering terjual adalah Loud Promises. Lalu di ketentuan selanjutnya itu Pak Yongki meminta kita untuk mencari tahu juga pelanggan mana yang paling sering membeli tiket. Nah, kita bisa balik ke page 2 karena page 2 itu nggak ada ketentuan terkait durasinya. Untuk menentukan hmm, pelanggan mana yang paling sering membeli itu kita bisa menggunakan matrix di sini. Itu dicari berdasarkan, tadi katanya berdasarkan customer ID dan quantity.
Aku juga ingin ada namanya, kita bisa pakai di ini, tambahkan di bawah customer. Ini kita bisa ubah menjadi, nah, sudah terlihat. Jadi sudah terlihat mana pelanggan yang paling sering membeli. Ini ada customer ID-nya. Kalau diklik muncul namanya customer ID satu itu Jasmine Flores. Atau bisa ditukar juga namanya yang paling atas dan customer ID-nya yang di kotak tersebut. Nah, bisa juga ya. Oke, ini customer ID, customer paling banyak melakukan pembelian sudah ketemu. Bisa di-scroll juga tuh untuk lebih lanjut. Selanjutnya ke yang terakhir. Yang terakhir itu instruksinya adalah kita mencari total komisi yang didapat dari semua penjualan tiket. Dan komisinya itu ada 15% dari total revenue. Nah, kita balik lagi ke table. Di tiket sales ini, karena nggak ada komisi, jadi kita tambahkan kayak tadi, si total revenue. Kita klik new column. Nah, lalu kita ganti nih title-nya jadi komisi. Komisi tadi berasal dari total revenue kali 15%. Ini kita langsung ubah aja ke desimal. 0,15 adalah desimal dari 15%. Lalu klik enter. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu kita ubah lagi yang sebelumnya. Currency-nya jadi rupiah. Desimalnya di-nolin aja. Nah, sudah nih. Jadi komisinya 30.000 dari order ID 6. Lalu balik lagi ke visualisasi datanya. Tadi Pak Yogi minta untuk dibuatkan dengan menggunakan card. Ini, ini card itu tadi mengenai komisi revenue. Di sini sudah terlihat. Oh, ini bisa dibantu. Kenapa? Jadi total komisinya itu ada 10 M dan total revenue itu 66 M. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.